Selamat jumpa lagi saudara-saudara, kita kembali lagi dalam konten filsafat yang berdasarkan pemikiran filsuf Yunani yang dimulai dari sekitar tahun 500-an sebelum Masehi. Nah, sementara hari ini yang dibahas adalah tulisan-tulisannya sesudah Masehi, yaitu sekitar 500 tahun kemudian. Ya, ini adalah tulisan dari seorang rasul yang sangat terkenal di dunia kekristenan yang dianggap dia justru oleh karena peranannya maka kekristenan menjadi lebih meluas dan menyebar ke seluruh dunia. Kita sekarang mencoba untuk menyelami pemikiran-pemikiran filsuf Yunani itu dalam konteks untuk berpikir yang secara kritis ya, dan kreatif dan kritis, maka disebut kreatis. Nah, mari kita baca dulu tulisan dari Rasul Paulus dalam dunia kekristenan yang terdapat di dalam kitab Korintus, tepatnya 2 Korintus. Korintus adalah satu kota yang didominasi oleh kaum Romawi, karena pada saat itu memang pemerintahan kekaisaran Romawi yang sedang berkuasa, dan di situ ada banyak sekali pengaruh-pengaruh budaya Yunani, banyak ada penduduk dari Romawi dan Yunani. Nah, oleh karenanya berkembang pemikiran-pemikiran bagaimana semua tidak tanduk kekristenan itu berhadapan dengan budaya Yunani dan Romawi yang saat itu sedang menguat atau sedang kuat ya. Disinilah tulisannya ada disebut nasihat-nasihat terakhir. Nanti nasihat terakhir itu gimana maksudnya? Yaitu tulisan Rasul Paulus, surat yang dikirimkan kepada mereka ketika ya sudah berkunjung dan kemudian atau sudah berkunjung belum ya. Nah, tapi yang pasti dia ada surat ini dikirim kepada penduduk atau warga atau jemaat gereja di Korintus. Judul perikopnya adalah nasihat-nasihat terakhir dalam 2 Korintus 13. Nanti kita bahas dari segi pemikiran filsafat karena ini mengandalkan bagaimana apakah segala sesuatu masuk akal atau tidak. Nah, ini kaitannya dengan iman dan sebagainya ya, kita sudah tahu bagaimana ada suatu hal yang bergaris lurus, yang korelasi positif antara iman dan ilmu pengetahuan serta filsafat pemikiran. Nah, ini sini adalah tulisan Paulus. Kita tahu kondisi hubungannya dengan Korintus ini. Kita mulai. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Nah, ketiga kalinya. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain. Telah aku katakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Jadi ini ada pernyataan 2 atau 3 orang saksi memberikan suatu keterangan maka suatu perkara sah. Nah, ini disebut bahwa suatu dalam pengadilan kehakiman itu penghakiman itu suatu sidang, kalau tidak mendatangkan saksi tidak bisa dikatakan perkaranya sah, apalagi didakwa dan tuntut dengan hukuman sesuai dengan pengadilannya. Sebelum diputuskan oleh hakim, jelas dibutuhkan saksi, ada saksi ahli, saksi pelapor, saksi peristiwa. Nah, ini baru dikatakan. Ternyata ada korelasinya ya dengan pengadilan sekarang ini. Kita banyak sekali menghadapkan kasus-kasus pengadilan, terutama di dalam pelanggaran-pelanggaran di pilpres ya, di mana kampanye pilpres, di mana ada pasangan calon yang melakukan pelanggaran, misalnya bagi-bagi telur pada bagi susu pada waktu CFD. Ternyata dalam berita yang terakhir dikatakan itu dia sah untuk menerima suatu teguran sebagai sanksi. Tegurannya ada yang lisan dan tertulis. Nah, ternyata ada teguran tertulis kalau misalnya itu betul-betul memenuhi. Nah, ternyata memang ada teguran untuknya dan itu berarti pelanggarannya sah. Di dalam pilpres ini kampanye dia bagi-bagi susu itu di CFD di Jakarta. Ya, Bawaslu dan KPU
Nah, di situ dinyatakan demikian dalam berita yang terakhir. Dan di sini di dalam kitab Injil orang Nasrani atau Kristen dinyatakan bahwa seperti hal itu. Dan ternyata soal pengadilan itu sudah universal dan berlaku lama sekali. 2000 tahun yang lalu sudah tertuliskan ini di kitab Injil. Jadi dikatakan ini di sidang ya, sidang jemaat Korintus, di situ dikatakan ketiga kalinya Paulus datang kepada mereka jemaat Korintus baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Nah, jelas kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjalan dengan kamu tepat seperti waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Jadi kalau Paulus datang lagi kepada mereka, mereka tidak akan dikasihani lagi ya. Kalau dihukum ya dihukum, disanksi ya disanksi gitu. Dan ini masuk dengan logika filsafat Yunani. Bagaimana logikanya? Bahwa suatu hal itu disebut sebagai suatu kebenaran bila memenuhi standar satu, rasionalisme. Rasionalisme artinya dia sesuai logika masuk akal. Dan yang kedua, empirisme. Empirisme berdasar pengalaman dan ada kenyataannya. Jadi untuk menyatakan rasionalisme memang kalau tanpa saksi dengan logika saja bisa. Tetapi dengan adanya saksi, 2-3 orang saksi, itu berarti itu adalah suatu kenyataan yang ada saksi. Ada pengalaman yang diketahui oleh orang-orang yang bersangkutan, yang mengalami sendiri. Nah, itu sebagai saksi pelapor, atau saksi ahli, atau saksi peristiwa kejadian saat itu berlangsung. Nah, ini cocok sekali dengan logika filsafat Yunani dan masuk akal. Nah, di sini dikatakan dalam selanjutnya, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Jadi ini Rasul Paulus sendiri juga dipertanyakan ke rasulannya oleh mereka, dan mereka semuanya ingin bukti bahwa dia memang betul-betul utusan dari Yesus Kristus, ya Tuhan yang diagungkan sebagai Tuhan dari umat Kristen. Nah, mereka yang pada saat itu dalam masa transisi dan sebelumnya belum mengenal kekristenan dan masih dengan beragama kepercayaan Romawi dan Yunani dengan dewa-dewa yang politeisme, mereka menyaksikan kerasulannya. Berbeda dengan 12 rasul yang lain, Petrus dan sebagainya. Bahkan di antara para rasul sendiri itu perlu mengadakan sidang terlebih dahulu sebelum menyatakan bahwa kerasulan Paulus itu adalah sah. Nah, di sini dinyatakan juga tentang hal itu, dan itu memenuhi standar juga. Kalau secara logika atau rasionalisme itu masuk akal, tetap mereka membutuhkan empirisme atau pengalaman, dan itu ada dua hubungan antara empirisme dan rasionalisme dengan kritisisme. Maka akan klop sebetulnya bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, nah, perbuatan tanpa iman adalah kosong. Dengan juga pengalaman tanpa logika itu adalah mati, dan logika tanpa pengalaman adalah kosong, dan sebaliknya. Nah, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Nah saudara, ini agak berat di soal ini karena ini adalah soal teologi di mana pembahasannya bisa mempunyai segmen yang lain. Dan pada saat ini kita tekankan untuk hal yang sementara sahabat ini dulu. Ini pembahasan tentang iman, dan selanjutnya ada dalam konten selanjutnya. Di sini kita batasi pada ayat yang terakhir di sini. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Nah, memang kami adalah lemah di dalam dia, tapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Nah, ini adalah pembahasan yang lain lagi. Sementara kita batasi pada saat ini dengan adanya saksi sebagai bukti bahwa suatu peristiwa itu dialami dan ada pengalaman terhadap peristiwa itu, sehingga itu disebutkan sebagai suatu kebenaran. Karena bagi
manapun juga pengadilan penghakiman itu adalah soal menguji kebenaran suatu peristiwa atau kejahatan atau segala macam tindakan. Demikian saudara, tetap semangat dan kita akan terus belajar dengan logika yang masuk akal dan ini bersifat universal, tidak memandang sekat-sekat agama, iman, kepercayaan. Selamat tahun baru, selamat berkarya.